wabarakatuh. Sampurasun. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Tita Rosita, guru pembimbing literasi SDN Buah 2 Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya yang telah saya buat. Sebelum ke hasil review, saya akan menceritakan kembali buku yang berjudul Timun Mas. Pada zaman dahulu, hiduplah nenek Rondo yang tidak memiliki anak. Dia hidup sendirian. Suatu hari, nenek Rondo itu bertemu dengan raksasa di hutan. Dia memberikan satu permintaan. Nenek Rondo pun berminta untuk memiliki anak. Raksasa itu menyetujuinya dengan perjanjian jika anak itu sudah usianya 17 tahun, dia harus dikembalikannya karena akan disantap oleh raksasa itu. Nenek itu pun menyetujuinya. Raksasa pun memberikan sebuah biji timun emas. Nenek pun langsung pulang ke rumah dan menanam biji timun emas itu. Dia merawatnya, menyiramnya. 2 minggu kemudian, timun emas itu tumbuh dengan sangat lebat. Ada satu timun emas yang sangat besar. Nenek itu mengambilnya dan memetiknya, lalu memotongnya. Alhasil, di dalam timun emas ini berisi seorang bayi yang sangat cantik. Nenek itu sangat bahagia. Setiap hari nenek itu merawatnya dengan penuh kasih sayang. Sampai anak itu tumbuh dewasa dengan menjadi anak yang sangat cantik. Suatu hari, 17 tahun yang datang, raksasa itu datang dan menghampiri nenek itu. Nenek itu sangat cemas dan menyuruh anaknya itu diam di kolong tempat tidur karena tidak ingin nenek itu anaknya dibawa oleh raksasa. Nenek itu bilang kepada raksasa, beri dia waktu 2 tahun lagi untuk menyerahkan anaknya. Setelah 2 tahun kemudian, nenek itu bermimpi malamnya bertemu dengan Pertapa. Jadi nenek itu harus bertemu dengan Pertapa supaya anaknya tidak dibawa oleh raksasa. Paginya dia pergi ke Pertapa dan meminta bantuan. Pertapa pun ngasih bingkisan yang berisi biji timun, jarum yang terbuat dari kayu, garam, dan terasi. Suatu hari raksasa pun datang lagi menghampiri nenek itu. Nenek itu menyuruh si gadis itu lari ke belakang rumah, langsung kabur. Dan nenek itu berkata kepada raksasa, "Raksasa, anakku sudah pergi, katanya kabur." Raksasa itu marah dan melihat-lihat ke sekeliling rumahnya. Ternyata si anak itu pergi ke belakang, lalu raksasa mengejarnya begitu cepat karena injakan kakinya sangat besar. Gadis itu teringat dengan bingkisan yang diberikan oleh nenek, lalu menaburkan biji timun. Biji timun itu langsung tumbuh dengan sangat lebat. Raksasa pun tergoda dengan timun itu dan langsung menyantapnya dengan rakus. Lama kemudian si gadis itu langsung pergi. Raksasa pun sudah kenyang, langsung lari mengejar si gadis itu. Lama kemudian juga si gadis itu menaburi jarum-jarum yang terbuat dari kayu. Alhasil, langsung tumbuhlah akar-akar yang sangat tajam. Tetapi raksasa tidak menyerah untuk mengejar si gadis itu, terus berusaha. Hampir dibawa lagi oleh raksasa, si gadis itu menaburi garam hingga menjadi lautan
semuanya tuh menjadi lautan. Tapi raksasa tidak menyerah untuk mengejarnya. Gadis itu pun menaburi yang terakhir, yaitu terasi. Lautan itu menjadi mendidih, lumpur yang mendidih, dan tidak bisa bergerak. Raksasa pun, "Tolong, tolong," bilang kepada gadis itu, "aku tidak akan memakanmu lagi," katanya. Tapi alhasil raksasa itu hanyut tenggelam. Si gadis itu langsung pergi ke neneknya dan memeluk hingga bahagia bersamanya. Itu saja yang dapat saya ceritakan, dan ini hasil fishbone yang telah saya buat, yaitu judulnya Timun Emas, penulis Yudhistira, penerbit Serbajaya Surabaya. When, siapa, kapan timun mas ingin diambil oleh raksasa saat timun mas sudah dewasa. Where, di mana terjadinya cerita timun mas, di Gua Tengah. Who, siapa saja tokoh-tokoh dalam cerita timun mas. Timun mas, Mbu Rondo, dan raksasa, dan pertapa. What, apa saja yang dilempar timun mas, biji timun, jarum, garam, dan terasi. Why, mengapa raksasa mengincar timun mas? Karena yang ingin disantap pergi begitu saja. How, bagaimana timun mas menyelamatkan diri dengan membawa 4 benda ajaib. Catatan pentingnya, jangan mengingkari janji jika tidak ingin bertanggung jawab. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.